Perburuan polisi terhadap para pelaku penganiayaan Sukma Adrianto akhirnya membuahkan hasil. Yang mengejutkan, dua pelaku penganiayaan yang berujung hilangnya nyawa merupakan ayah dan anak. Lantas apa yang membuat keduanya sampai tega melakukan aksi sadis itu? Tak ada yang menyangka, pengusaha getah karet bernama Sukma Adrianto harus meregang nyawa dengan cara mengenaskan di Desa Mekarsari, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat. Mirisnya, ia tewas di tangan sejumlah orang yang diduga sudah lama ia kenal. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mendapat keterangan beberapa saksi, polisi kemudian melakukan pengembangan dan memburu para pelaku. Usaha polisi mengejar para pelaku penganiayaan yang berujung kematian terhadap Sukma akhirnya membuahkan hasil. Setelah sempat buron selama 2 hari, pelaku berhasil diringkus jajaran Polsek Cibalong dan Satreskrim Polres Garut. 2 di antaranya merupakan ayah dan anak bernama Anang dan Deden. Tersangka Anang dan Deden terpaksa dilumpuhkan di bagian kaki lantaran berusaha kabur saat akan ditangkap di tempat persembunyiannya di hutan Singajaya. Tersangka Anang mengakui apa yang menjadi penyebab di balik aksi kejenya bersama tersangka lain menghabisi nyawa Sukma. Selain dugaan persaingan bisnis getah karet, Anang juga merasa tersinggung dan sakit hati lantaran korban kerap mencari dan menantang dirinya sambil membawa senjata tajam. Di hari naas itu, menurut Anang, karena melihat perilaku korban yang mulai mengamuk, tersangka kemudian mendahului dengan membacok korban. Anang menganiaya korban di halaman rumahnya bersama anak serta sejumlah orang yang diduga adalah pegawainya. Istri saya bilang, katanya Mang Sukma nyari-nyari, katanya. Sambil teriak-teriak, ntar kesini lagi. Suruh anak-anak saya bilangin sama Mang Sukma, saya udah pulang gitu. Terus datanglah korban. Datang, ya. Kemudian setelah datang? Sudah datang, dia dari motor, dia bilang apa ya, beli apa konsentrasi. Iya, lah pokoknya itu pendek gitu. Oh. Konsekuensi mungkin. Oh. Tapi teh turun, nah itu teh turun, itunya anjir turun tina motor. Gitu. Tinggal kopi teh balik nyelap bedog gitu. Golok. Kopi teh di payunan. Oh, diduluin. Empat anjir teh gitu motor. Di aludang gitu. Kayak rencangan dirinya menjual waktu. Berapa orang Ak, selain AA yang ikut menganiaya waktu itu? Seingat AA? Ayah di bumi dinya empatan. Empatan 5 aja sekarang ulang kali. 5 kali mana giring-giringan ke sepuh. Kalau ini satu lagi informasi anak AA? Iya. Oh, oke. Oh, jadi anak AA juga ikut bantu? Iya, bantu. Ikut bantu AA? Iya, lihat papa. Ya. Dari pengakuan Anang didapatkan pula informasi bahwa pelaku lebih dari 3 orang dan masih dalam pengejaran polisi. Saudara DN, kemudian saudara AN. Kalau korban sendiri? Untuk korban itu meninggal dunia almarhum Sukma. Gitu. Itu pasal yang dikenakan Bang untuk pasal yang digunakan sejauh ini 170, yaitu kekerasan bersama terhadap orang atau barang yang mengakibatkan meninggal dunia. Berakhir sudah pelarian para pelaku penganiayaan yang berujung tewasnya bos getah karet Sukma Adrianto. Keduanya kini harus menghabiskan hari-harinya yang kelam di balik jeruji besi dan terancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, Idrus Andriawan, Tunback Ryan, RTV. Selang 2 hari setelah penangkapan tersangka Anang dan Deden yang merupakan ayah dan anak pelaku pembunuhan Sukma, 2 pelaku lain akhirnya menyerahkan diri ke Polres Garut. Dengan tertangkapnya para pelaku, polisi menguak motif utama di balik aksi pembunuhan keji terhadap bos getah karet itu.
Misteri tewasnya Sukma Andrianto, seorang pengusaha getah karet asal Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat, akhirnya terjawab sudah. Pelaku pembunuhan tak lain adalah pesaing korban dalam bisnis jual beli getah karet. Untuk mengetahui penanganan kasus tewasnya Sukma Andrianto, kami pun mendatangi Polres Garut, Jawa Barat demi mendapatkan informasi apa sebenarnya motif di balik kasus pembunuhan ini. Dua hari setelah peristiwa tragis itu terjadi, dua pelaku yang merupakan ayah dan anak, yaitu tersangka Anang dan Deden, ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di kawasan hutan Singajaya. Selang 4 hari setelah kejadian, dua pelaku lainnya, tersangka Ato dan Susandriana, menyerahkan diri ke Polres Garut pada siang dan malam harinya. Polisi pun memastikan pelaku penganiayaan yang berujung kematian Sukma berjumlah 4 orang. Tim Reskrim Polres Garut gabungan dengan Polsek Cibalong melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan di daerah Kecamatan Singajaya, yaitu berinisial AN dan DD yang notabene ini adalah anak dan bapak. Itu buron selama 2 hari. Kalau pelaku lain yang berhasil diamankan seperti apa ini? Untuk pelaku lain ada 2 orang lagi dan alhamdulillah dengan kesadaran sendiri dia menyerahkan diri sendiri ke unit Reskrim Polres Garut. Itu selama 4 hari, jadi buron 4 hari, kemudian dia menyerahkan diri ke Polres Garut. Kalau para pelaku di sini yang notabene ini yang 4 orang itu masih dalam satu rangkaian. Maksud kami satu rangkaian ini antara pekerjaan, yaitu bekerja di karet untuk nyadap karet itu sendiri yang notabene milik pelaku utama yaitu berinisial AN. Ini masih anak buahnya. Dari hasil pengembangan penyidikan, selain karena merasa emosi akibat kerap ditantang korban, motif utama para pelaku dipicu pula rasa sakit hati lantaran kerap dituduh mencuri getah karet di lahan perkebunan milik korban. Untuk motif di sini karena sakit hati. Jadi AN atau tersangka ini dan kawan-kawan dituduh oleh korban, selalu dituduh bahwa si pelaku ini menyadap atau mencuri getah karet milik daripada korban itu sendiri. Itu selalu disampaikan sehingga pelaku ini sakit hati demikian. Sakit hati dan emosi yang tak dapat diredam membuat akal sehat seketika hilang hingga membuat seseorang nekat melakukan kejahatan. Seperti kata pepatah, siapa yang menanam, maka dia pula yang menuai hasilnya. Para pelaku kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, mendekam di balik jeruji penjara untuk waktu yang lama. Dari Garut, Jawa Barat, Idrus Andriawan, Tunback Crime, RTV. Seorang pria ditemukan bersimbah darah dengan tubuh tergeletak di atas sepeda motornya. Usai jeda, tetap di Tunback Crime.